Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di komen konten ini. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan kaum Samud dalam perjalanan ke Tabuk. Dalam sejarah Islam, perang Tabuk adalah pertempuran yang sangat terkenal. Disinilah terakhir kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempur. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa pasukan Romawi sedang bersiap-siap akan menyerang Madinah Al-Munawwarah. Mendengar berita itu pada tanggal 5 Rajab tahun 9 Hijriah, tanpa membuang waktu Nabi SAW mengerahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan perlengkapan perang. Ketika itu sedang musim kemarau yang sangat panas. Karena pasukan Romawi jumlahnya sangat besar dan mungkin para sahabat akan menemui kesulitan, Rasulullah SAW terpaksa mengumumkan kepada kaum muslimin untuk bergotong royong menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Orang-orang kaya diminta untuk memberi sumbangan harta untuk biaya perang. Pada masa itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendermakan seluruh harta yang ada di rumahnya. Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Dia menjawab, "Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendermakan setengah harta kekayaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membekali alat perlengkapan hampir sepertiga kebutuhan kaum muslimin. Sedangkan yang lainnya telah berinfak menurut kemampuan masing-masing. Keadaan mereka ketika itu sebenarnya amat susah. Hingga 1 ekor unta diperuntukkan bagi 10 orang. Karena kurangnya binatang ini, oleh karena itulah perang ini dikenal juga dengan istilah Jaisul Usrah, pasukan kesulitan. Memang pada perang ini penuh dengan kesusahan. Jarak yang ditempuh tentara kaum muslimin sangat jauh. Pada waktu itu sedang musim panas terik yang membakar. Ditambah lagi kebun-kebun kurma mereka sudah siap untuk dipanen. Padahal sebagian besar usaha penduduk Madinah bergantung kepada bercocok tanam kurma. Dan itulah yang menjadi rezeki mereka selama 1 tahun. Tiba-tiba mereka diseru untuk berangkat menghadapi musuh yang paling gagah dan meninggalkan kebun-kebun mereka. Hal ini merupakan ujian yang amat berat atas keimanan kaum muslimin pada waktu itu. Di satu sisi mereka memiliki ketakwaan kepada Allah yang tidak mungkin melalaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyertai pertempuran itu. Sedang di sisi lain mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sebentar lagi akan berakhir dengan memetik hasil panen kurma mereka yang telah ditanam bertahun-tahun lamanya, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Tetapi karena keimanannya yang teguh, mereka semua tidak ada yang ingin tinggal diam di Madinah kecuali kaum wanita, anak-anak dan orang-orang munafik, serta mereka yang tidak mempunyai kendaraan. Ada di antara mereka yang menangis karena tidak dapat menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentara-tentara muslimin. Mengenai orang-orang ini Allah SWT telah berfirman yang artinya, mereka berpaling sedang mata mereka mengalirkan air mata karena sedih dan mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat mereka belanjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 92. Di antara mereka yang benar-benar beriman, hanya 3 orang mukmin saja yang tanpa alasan tidak dapat menyertai pertempuran itu. Kisah mereka akan diceritakan kemudian. Sementara itu dalam perjalanan mereka ke Tabuk, pasukan muslimin telah sampai di perkampungan kaum Samud, yaitu suatu kaum yang telah dibinasakan oleh Allah SWT. Di sini Rasulullah SAW menutup wajah dengan ujung gamisnya sambil mempercepat perjalanannya. Beliau juga menceritakan
para sahabatnya, di tempat ini hendaklah kalian berjalan dengan cepat dan berjalan sambil menangis, karena kalian sedang melewati perkampungan kaum yang zalim. Takutlah kepada Allah agar Allah tidak menurunkan azab kepada kalian sebagaimana yang telah diturunkan kepada kaum Tsamud. Hikmah: lihatlah sikap Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika melewati perkampungan kaum Tsamud yang telah dibinasakan oleh Allah. Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menangis. Semoga azab yang telah diturunkan kepada mereka tidak diturunkan kepada kita. Akan tetapi, keadaan kita saat ini, apabila di suatu kampung terkena gempa bumi, maka tempat itu dijadikan tempat rekreasi. Kita tidak merasa sedih, bahkan hati kita tidak ada kerisauan yang membuat kita menangis karena takut kepada azab Allah SWT. Alhamdulillah, itulah satu buah kisah tentang Rasulullah SAW. Semoga menjadi itibak pelajaran bagi kita. Sebelum kita menyudahi cerita ini, jangan lupa di subscribe, di like dan komen konten ini. Kita tutup cerita kita dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.